Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala as'adil khalqi wal mab'usi rahmatan lil alamin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah kaum muslimin, jemaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini Masya Allah, Allah masih menghidupkan kita dari mati kecil kita, yang mana pada pagi hari ini 23 Syawal 1442 Hijriah, alhamdulillah kita masih dalam kondisi sehat walafiat, yang mana ada sebagian kaum muslimin ternyata sudah ada yang dipanggil duluan, ada yang sudah menghadap, artinya sudah wafat, tapi kita masih diberikan kesempatan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu menggunakan kesempatan ini secara baik, dan ketika kita isi umur kita ini dengan ibadah, mudah-mudahan Allah menerima seluruh apa yang sudah kita lakukan. Amin. Yang kedua, salawat ma'assalam, semoga salat terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Kami mengingatkan kembali bahwasanya ini karena sudah masuk hari Jumat, daripada itu kita disunnahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Kemudian juga kita disunnahkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada pembahasan hadis kedua, yaitu hadis Jibril, ya, yang mana malaikat Jibril datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bentuk sebagai orang yang asing, bentuk manusia, yang mana saat itu banyak para sahabat yang sedang duduk juga dengan Nabi. Kemudian Jibril datang, ya, dan langsung duduk tepat di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bertanya, apa itu iman, apa itu Islam, ya, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Kemudian bertanya tentang hari kiamat, kapan, kemudian bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Setelah itu maka Jibril alaihissalam pergi, ya, berlalu begitu saja, sehingga para sahabat Nabi SAW agak sedikit tercengang, ya, artinya agak sedikit aneh, ya. Ada yang menyatakan sampai berapa hari baru bertanya siapa yang itu yang kemarin datang. Maka dikatakan fa innahu Jibril, itu adalah Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, dia datang, ya, kepada kalian dalam dengan tujuan untuk apa? Yaitu untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Jamaah rahimakumullah. Jadi fawaid hadal hadis, ya, faidah artinya kesimpulan yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita petik pada hadis Jibril ini, hadis kedua, yaitu yang sudah kita bahas pada sebelumnya. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu tentang bagaimana, ya, bayanu husni khuluqin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa annahu yajlisu ma'a ashabihi wa yajlisuna ilaih. Bagaimana tentang baiknya akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya beliau itu masih senang duduk, artinya masih
ya duduk-duduk dengan para sahabat. Artinya mohon maaf, tidak ada jarak, ya tidak ada istilahnya jaga jarak, ya tetap ya sebagaimana dia sebagaimana bermasyarakat, ya. Jadi di sini menunjukkan hadis ini, lihat bagaimana kedekatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak begitu saja menyendiri, lupa dengan para sahabatnya dan sebagainya. Biasa, ya, dengan para sahabatnya, duduk-duduk dengan para sahabatnya. Ini menunjukkan ketawadhuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian ini menunjukkan juga jawaz julusi al-ashab ila syaikhihim wa man yafuquhum, yaitu bahwasanya bolehnya seseorang itu duduk dengan syekhnya, boleh duduk dengan gurunya, ya. Jadi istilahnya tidak ada jarak, ya, seakan-akan biasa saja, ya, meskipun nanti harus dibedakan mana guru mana orang biasa, ya. Kan tetapi di sini berkumpulnya itu tetap diperbolehkan di dalam syariat. Kemudian yang ketiga, annal malaikata alaihimussalam yumkinu an yatashakkaluna bi ashkalin ghairi ashkalil malaikah. Bahwasannya malaikat itu alaihimussalam, malaikat itu bisa saja artinya berubah bentuk, ya, dengan bentuk yang bukan aslinya, ya. Kenapa? Karena dalam hadis ini bahwasanya Jibril datang dengan bentuk seorang laki-laki. Bahkan dalam hadis yaitu dikatakan syadidu bayadi bajunya putih, rambutnya hitam, ya. Ini menunjukkan seperti orang, artinya seperti manusia, memang manusia, ya, seperti manusia dibuat, berubah bentuknya, ya. Dan ini yang melakukan ini tentu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi semata-mata tidak berubah dengan sendirinya. Ini di sini ada izin Allah. Allah lah yang merubah mereka. Kenapa? Kalau kita lihat Jibril alaihissalam, ya, yaitu kalau kita lihat dengan bentuk aslinya, ya, beliau sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat dikatakan bahwasannya bentuk asli dari Jibril itu ketika Nabi mendapatkan wahyu, ya, yaitu besar fisiknya Jibril itu menutupi langit dan bumi. Bahkan dalam hadis lain dikatakan Jibril itu memiliki 600 sayap, ya. Ini dalam hadis dikatakan seperti itu. Akan tetapi bentuknya seperti apa? Allahu a'lam, ya. Sehingga beliau pun digelari malaikat yang bernama malaikat ar-ruh, ya. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha. Turun malaikat dan ar-ruh. Bahkan dalam ayat lain Allah Ta'ala mengatakan yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Pada saat itu berdiri ruh dan malaikat. Ruh di sini adalah yaitu nama lain dari malaikat Jibril. Diberikan nama ar-ruh di sini, ya, ada banyak versi. Para ulama mengatakan bahwasanya ada yang mengatakan dinamakan ar-ruh di sini, ruh itu adalah alam gaib. Malaikat pun adalah alam gaib. Makanya diberikan nama ar-ruh. Kemudian ada yang lain mengatakan bahwasanya Jibril ini kan tugasnya menyampaikan wahyu. Dan wahyu itu, ya, artinya dialah sebagai sumber kehidupan beragama. Kalau tidak ada wahyu, bagaimana cara kita beragama?
Begitu juga dengan jasad. Jasad ini tidak akan mampu hidup kecuali ada ruh di dalamnya. Jadi seakan-akan ruh inilah yang akan menghidupkan nantinya. Ya, dengan adanya ruh ini Allah Subhanahu wa taala ya mengutus ar-ruh ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu. Ya. Ini jamaah rahimakumullah. Ya, bahwasanya Jibril alaihissalam dengan bentuk aslinya ya bisa datang dengan bentuk yang bukan aslinya, berbentuk manusia. Dan bahkan kita lihat malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min nur, dari cahaya. Dan kemarin waktu pas puasa kita bahas malaikat pemikul arsy ya, kan samaniyah, yauma idzin samaniyah, yang memikul arsy-nya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada 8 malaikat. Yang mana 8 malaikat ini sebagaimana artinya Rasul pernah diizinkan melihat malaikat pemikul arsy-nya Allah Subhanahu wa taala yang jarak antara kuping dengan pundaknya itu kira-kira 700 tahun perjalanan. Jarak antara kuping dengan pundak. Belum ke bawahnya. Ini bentuk asli dari malaikat. Sehingga perubahan yang terjadi, berubah bentuk menjadi manusia, ini adalah berdasarkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu melakukan hal tersebut. Jadi bukan yang mustahil. Justru kalau kita menganggap mustahil berubah, berarti seakan-akan kita ya mencela Allah Subhanahu wa taala, mengatakan Allah itu tidak memiliki kemampuan. Kemudian jamaah rahimakumullah yang keempat, al-adab ma'al muallim kama fa'ala Jibril alaihissalam. Di sini ada adabnya. Seorang murid ya, seorang siswa dengan gurunya. Jadi berbeda cara duduk kita ya. Bahkan dalam ta'lim kita harus betul-betul beradab. Cara duduk kita ya, dengan duduk yang sebagaimana kalau kita lihat di sini duduknya betul-betul rapat sekali. Maksudnya rapat di sini kan berarti dekat. Jadi ngomong dengan artinya dengan Nabi, ngomong dengan para masyayikh ya, itu dengan cara yang halus, dengan cara yang baik tanpa perlu berteriak-teriak. Kemudian ketika ada ketika ada taklim dan sebagainya, usahakan artinya ya dengan cara kita yang sopan ya, dengan cara yang kadang-kadang mohon maaf kadang tidak terasa ya, menselonjorkan kaki itu bukan termasuk bahwasanya duduk dengan cara seperti ini adalah termasuk adab untuk bertolabul ilmi. Menselonjorkan kaki itu bisa dikatakan bisa dikatakan itu sebagai kurangnya adab dalam bertolabul ilmi. Ini jamaah rahimakumullah. Dan dengan adab-adab yang lain. Ya. Kenapa? Dengan kita beradab, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dalam meraih ilmu. Tapi ketika kita kurang beradab, maka ilmu itu tidak akan datang kepada kita. Ya. Makanya masya Allah ya luar biasa ketika artinya disiplinnya seorang. Jadi anak-anak ini, kita punya anak-anak, bagaimana kita berusaha anak kita itu kita ajarkan adab yang baik ketika bertemu dengan gurunya, bertemu dengan ustadznya. Kita suruh dia salam, kita suruh dia salaman, cium tangannya dan sebagainya. Ini sebagai bentuk adab kita terhadap guru. Kenapa? Kalau anak dididik seperti ini, insya Allah dia akan mendapatkan keberkahan. Selama ini kita lupa
mendidik anak kita untuk seperti itu. Ya bertemu dengan gurunya biasa saja. Padahal gurunya salam dulu sana sama gurunya. Kita bagaimana dulu orang-orang tua kita mengatur kita seperti itu. Kenapa? Yang diharapkan adalah keberkahan ilmu. Bukan hanya sekedar banyak. Kalau sekedar banyak, mohon maaf, banyak. Tapi ketika adab itu tidak ada, maka secara tidak langsung ilmu itu tidak akan menuntun kita. Ini jamaah rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, jawazu at-tauriyah liqaulihi ya Muhammad wa hadhihi al-ibarah ibaratul a'rab fayuri biha ka'annahu a'rabi. Di sini dalam rangka rahasia, menutup diri. Ya. Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya seakan-akan bukan dengan bentuk asli penduduk tersebut. Tapi di sini datang dengan A'rab. A'rab itu artinya Arab Badui. Orang Arab Badui biasanya itu kalau dengan Nabi itu adabnya kurang. Kenapa? Karena memang mereka adalah orang-orang yang nomaden hidupnya, pindah-pindah. Ya. Makanya di sini dalam hadis dikatakan ketika memanggil Nabi saja beda. Kalau yang lain memanggil Nabi dengan mengucapkan ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kalau ini langsung namanya, ya Muhammad, wahai Muhammad. Ya, di sini langsung memanggil namanya, sama seperti kita. Ya, ini kan bukan Nabi, ya, ini kan Nabi. Kalau seandainya kita bukan kepada Nabi saja, tapi kepada orang yang memiliki pemegang kebijakan, yang punya jabatan dan sebagainya, contoh Bapak Presiden, ya, ketika kita memanggil beliau, kita akan katakan, wahai Bapak Presiden. Tidak mungkin kita manggil, wahai, sekali lagi mohon maaf, Jokowi. Jokowi sini. Siapa kita? Kalau di sini kan ya Muhammad, wahai Muhammad, langsung Muhammad sini. Seakan-akan dia memanggil sama seperti memanggil temannya. Yang dipanggil siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sikapnya para Arab Badui. Dalam rangka apa? Untuk menutup diri. Menutupi diri, jati diri Jibril alaihi assalam. Itu adalah Jibril. Dan orang Arab Badui memang tingkahnya seperti itu. Tapi orang kalangan sahabat justru berharap bahwasanya Nabi itu selalu bertemu dengan Arab Badui. Kenapa? Dengan bertemunya Rasul dengan Arab Badui, banyak pelajaran yang mereka dapatkan. Siapa yang berani bertanya nyeleneh kepada Nabi kecuali orang Arab Badui? Para sahabat tidak ada yang berani bertanya, yang nyeleneh. Tapi ketika giliran nyeleneh, dialah orang Arab Badui. Dijawab sama Nabi, dijawab. Ya, ini menunjukkan akan tawadhu'nya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat tadi Nabi dipanggil ya Muhammad, wahai Muhammad. Apakah Nabi noleh? Kan ditanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan, ajarkan aku tentang Islam. Dijawab sama Nabi, dijawab. Padahal dipanggil Muhammad, bukan dipanggil Rasulullah. Subhanallah. Inilah tawaduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak dipanggil Ustadz, tidak mau noleh. Ya, tidak dipanggil Ustadz, tidak mau noleh. Tidak dipanggil Syekh, tidak mau noleh. Tidak dipanggil Pak Haji, tidak mau oleh. Ya. Joko, diam begini. Haji Joko baru menoleh. Subhanallah. Ya. Ini dipanggil wahai Muhammad. Ya. Ini jamaah rahimakumullah. Maka di sini ini dalam rangka untuk menutupi dirinya siapa dia.
Kenapa Jibril datang dengan bentuk bukan bentuk aslinya supaya tidak ketahuan, sehingga yang nanti akan muncul rasa penasaran. Ya, baru saat itu para sahabat nanti bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam, fadilatul Islam. Wa annahu yanbaghi an yakuna awwalu ma yus'alu anhu, yaitu bahwasanya tentang bagaimana keutamaan Islam ini. Ya, kenapa? Karena Islam inilah yang paling pertama ditanya oleh Jibril. Ketika datang kepada Nabi yang ditanya, ya, wahai Muhammad, kabarkan aku tentang Islam. Ini yang paling pertama ditanya. Ya, walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arsala ar-rusul lid-da'wah ila Allah amarahum an yabda'u qabla kulli syai'in bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, jadi ini menunjukkan pentingnya Islam itu. Kenapa? Karena dalam setiap dakwah yang paling pertama itu adalah dakwah syahadat. Ya, dakwah syahadatain, yaitu 2 kalimat syahadat. Ya. Ini adalah dakwah yang paling terpenting, sehingga yang paling pertama ditanya sama Nabi tentang Islam ini. Dalam Islam, rukun Islam yang pertama adalah yaitu syahadat. Ya. Kemudian yang ketujuh, anna arkanal Islam min hiya hadhil khamsah. Ini menunjukkan rukun Islam itu ada 5. Kenapa? Karena Nabi menjawabnya. Nanti wa yu'ayyiduhu hadisu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang nanti akan dikuatkan lagi dengan hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan qala buniyal islamu ala khamsin. Islam ini dibangun di atas yang 5. Yang nanti insyaallah akan masuk hadisnya dan akan masuk tentang penjelasannya. Yang ke-8, fadlus salati wa annaha muqaddimatun ala ghairiha ba'da syahadataini. Ini menunjukkan bahwasannya pentingnya hukum salat. Ya. Wa annaha muqaddimah. Ya. Ya, bahkan muqaddamatun, bahwasannya salat ini lebih, artinya suatu amalan yang paling utama setelah 2 kalimat syahadat. Ala ghairiha ba'da syahadatain. Kenapa? Syahadat, salat. Makanya ketika orang baru masuk Islam, yang diajarkan ilmu yang paling pertama adalah harus diajarkan ilmu salat. Kenapa? Karena salat harus dia kerjakan. Bahkan apakah sudah masuk ilmu zakat? Belum. Jadi orang yang mu'allaf, seandainya dia kaya raya, yang punya, anggaplah yang punya Bali ini semuanya, dia masuk Islam, berhakkah dia mendapatkan zakat? Berhak. Padahal orang kaya, sudah ada kewajiban zakat? Belum. Ini jamaah rahimakumullah. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya sholat inilah bagian yang paling terpenting setelah orang itu bersyahadat. Namun bagian inilah yang paling banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Inilah yang menjadi pembeda antara orang kafir dengan orang muslim. Dalam hadis Rasul katakan, ya, al-farqu bainal mu'min wal kafir, perbedaan antara orang beriman dengan orang kafir adalah tarkus sholah, meninggalkan sholat. Apa terus bedanya? Kalau dia tidak sholat terus bedanya apa dengan orang-orang kafir? Bahkan ada di kalangan kaum muslimin terang-terangan meninggalkan sholat, terang-terangan. Ini bukan suatu hal yang bukan suatu hal yang besar, enggak. Seakan-akan ini sudah hal yang biasa. Biasa aja, orang meninggalkan sholat itu biasa. Padahal sholat inilah yang menjadi pembeda.
Sehingga wajar Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma adraka ma saqar, ya, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar, bahwasanya bahwasanya kami ini dulu adalah orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Kami adalah orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Subhanallah. Namun inilah yang sangat-sangat disayangkan. Ya, ada orang yang juga lebih parah, rumahnya di samping masjid, 5 waktu dengar azan, ya, mohon maaf, masih berani ninggalin sholat. Ini parah, ya, sangat-sangat parah. Kajamaah rahimakumullah. Sehingga ini membuktikan sholat inilah yang paling utama. Jangan sampai sholat ini tertinggal sekalipun. Kenapa? Kalau tertinggal sekali, ingat, subhanallah, berapa dosa yang akan kita raih. Na'udzubillahi min dzalik. Ada orang-orang yang mengejar dunia dari pagi atau mungkin dari malam ke malam. Ya. Rizki, artinya padahal kalau kita lihat rizki ini kan urusan Allah. Allah yang mengatur semuanya. Allah berikan rizki kepada siapa yang dia kehendaki. Silahkan bekerja, mau bekerja 24 jam silahkan. Tapi ingat, ketika artinya ada panggilan untuk melaksanakan sholat, kerjakan sholat ini. Kenapa? Rizki kan Allah yang ngatur. Seharusnya kita ketuk, artinya kita memohon, minta sama Allah untuk diberikan rizki. Seakan-akan kita mendewakan pekerjaan kita, kita membesarkan bos kita. Bos kita yang memberikan uang, bos kita yang memberikan rizki. Padahal belum tentu. Ada orang yang sudah 24 jam bekerja, masuk sebulan ternyata bosnya kabur. Sudah dibela-belain, duhur ditinggal, asar ditinggal, akhirnya dibawa kabur uangnya, gajinya dibawa kabur. Ini jamaah rahimakumullah, ya. Maka dari itu jangan pernah lewatkan bahwasanya yang namanya sholat, meskipun itu cuman sekali. Maka masya Allah, subhanallah, kita saat ini diizinkan oleh Allah melaksanakan sholat subuh. Ini adalah nikmat. Ya, bersyukurlah. Ada orang-orang yang masih tidur sampai sekarang. Ya, sampai sekarang masih tidur. Kita dibangunkan oleh Allah. Makanya ketika kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, segala puji bagi Allah, ahyana, yang telah menghidupkan kami. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang membangunkan kita. Kalau Allah enggak kasih izin, terus kita sampai kapan? Enggak tahu. 3 hari enggak bangun, subhanallah, kampung jauh gitu ya. Ini jamaah rahimakumullah, bersyukurlah. Sehingga kita jangan sombong, oh ini atas dasar diri saya sendiri, jangan sombong. Allah yang membangunkan, hilangkan sifat sombong itu. Kenapa? Rugi kita beribadah, ya, kalau didasari dengan sifat kesombongan. Sebagaimana sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak akan pernah masuk surga, ya, bagi seseorang yang mana di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji zarrah. Kalau kita sebesar biji jagung, percuma. Ya. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan, ya, kita adalah orang-orang yang selalu diberikan oleh Allah yaitu istiqomah, ya, untuk menjalankan sholat 5 waktu ini. Bahkan kita mudah-mudahan selalu istiqomah menjalankannya di dalam masjid. Dan yang paling terpenting, sholat-sholat yang sudah kita lakukan itu diterima. Jangan sampai sholat kita tidak diterima. Kan ada hadis yang mengatakan,
tidak akan pernah naik sholat seseorang ya apabila dia dipimpin atau apabila ada suatu kaum yang mana dia membenci imamnya. Ketika imamnya ini dibenci, tapi ini bencinya dalam bentuk objektif. Ya, istilahnya imamnya masih seneng ngelakuin hal-hal yang buruk. Ya, masih seneng gaplean. Ya, di lampu merah masih seneng gaplean, masih ya pokoknya tidak pantas bagi seorang imam, tapi dijadikan imam. Kaumnya tidak terima, semuanya hampir sebagian besar tidak suka kalau dia menjadi imam. Masih seneng nyanyi-nyanyi, ya naik panggung dijadikan imam. Kaumnya tidak suka, maka Allah tidak akan mengangkat meskipun itu satu jengkal, tidak akan naik ke langit, tidak diterima. Ya. Maka dari itu kita berharap, kita selalu berdoa, ya Allahumma taqabbal minna, ya Allah terimalah seluruh amal ibadah yang sudah kita lakukan. Percuma kalau kita capek dari pagi sampai malam tidak dapat apa-apa, sama seperti kita bekerja tidak digaji, kan rugi. Ya. Kita di pagi hari ini diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa di waktu pagi, di zikir pagi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat yang baik bagi kita semuanya. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.